aja sih untuk lepasin Nathan karena Widi main Lolita itu yang pertama. Wadah. Tapi alfanya juga Ini di-deny. respect seadanya ya. Ini diajak buat adu assassin. Kalau aku malah mikir sih, Aduh, ini bisa jadi bumerang nggak sih Om? Gak tau ya, aku merasa ini bisa jadi bumerang. Benar, setuju. Kayak first pick-nya tim Liquid ID, mereka bisa bawa Matilda. Dan kalau nggak ada alfanya, Matildanya mau sama siapa? Ya, Bane kali ya buat dipartnerkan dengan Bane. Wah, jadi pasif dong Om play-nya. Loh, tetap loh, chip di Bane juga. Masih ya. Tetap. Idok power juga dengan chip dan bisa bermain dengan metode 4-1 ya. Yep. Ini kompetitif scene ya, dimana respect band terhadap sang lawan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting dan terlihat dengan Alpha, Nathan, dan juga Joe. Berarti membuka lagi nih Jushinnya, Suyonya, bahkan Iditnya. Matilda. di VP lah, pecah Bahkan masih gua. Angela Link bisa dipakai dengan Q. Wah ini kalau aku jadi, Terlalu banyak ya. aku di kubu RRQ, aku merasa mereka kayaknya lepasin aja Matilda dan Suyo. Adu aja. Karena yang pertama, Matildanya udah nggak bakal bareng sama Alpha. Yang kedua, Suyo itu masih bisa direspon, ada Nolan juga salah satu, tapi mereka nggak mau. Suyo terlalu power, apalagi di tangan Fabian sepertinya. Ya, tidak ada pengambilan resiko sama sekali ya. Yep. Bane hero yang pasti bisa memberikan damage besar, terutama di early game Suyo, yang sudah tiada sekarang. Tapi Matilda memang bisa diambil, tapi tanpa partner yang memadai juga. Betul. Tanpa Alpha yang memang di-ban sendiri dari tim Liquid ID. Tapi Oh, bukan Matilda sekarang juga atau masih. ambil, tapi mereka bisa ngambil Matildanya. Tanpa Alpha. Tanpa Alpha tapi gini, Povius ini masih efektif bersama dengan Matilda. Oke. Iya, sekarang bakal mungkin nasibnya berbeda ya. Betul. Aku merasa kayaknya Zushin di sini bakal jadi opsi yang tepat. Karena terbuka banyak Iya sih. hero-hero yang tentunya masih bisa masih bisa diganggu juga dengan Zushin. Zushin plus 1 Povius itu kayaknya bakal jadi dynamic duo yang mematikan banget nanti di dalam teamfight objektif. Atau Idit lagi. Ini lumayan di respect ya. Dan Ovi ya. Wow, ini lebih mengerikan ya. Ya, kombo-komboan Matildanya diambil dulu. Iya. Untuk menyelamatkan diri juga, tapi Bane Ih, dan Harith ini lagi. cepet banget loh. Berarti ya mereka Wow. udah prepare tahu banget mau ngapain, tapi tinggal eksekusinya aja Aku berarti. malah mikir tapi kalau Apa? seandainya memang udah tahu Yip-nya jaraknya jauh banget, Pove-nya juga bisa ganggu lini depan, dan Harith ini close combat material. Huh? Menurutku aku merasa kayak kenapa nggak ambil hero range jarak jauh yang emang punya power fight di late game kayak Cecilion? Bisa. Cecil ya. Masih ada Masih kebuka opsi ya? untuk mid lane-nya ya. Kalau buat Oke. Cecil, Kalau buat RRQ menghadapi Bane. Oh, kira 6.000. ya Hayabusa itu akhirnya kita Wow. akan melihat Hayabusa yang bermain berhadapan dengan fighter nih sekarang. Udah kan gitu. Atau Bane. Bane versus fighter Bane. Dan Bane bukan tipikal fighter yang memang tebal ya. Oh, Ya. Hilda jadi band. Assassin Bikin wallet muncul, tuh. cheese pick dari Hilda untuk Aran ya yang ditutup sekarang. Oke, Franco. Ini kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari Franco, Ruby, Kaja Matrix. Kaja Beatrix juga. Itu bakal annoying banget soalnya. Hayabusanya bakal jadi Bener, eksekutor bener, yang bener. tentunya tinggal melanjutkan Iya, tugas dari bener. Kaja Beatrix tersebut. Keren ya. Di jersey-nya RRQ ada Samsung Galaxy. Gitu ya. Wow. Wih, bisa tiba-tiba ke situ nih. Salfok tadi kena zoom soalnya. Oke, last band Masih ngibul yang banget, akan kan? menentukan bandnya ke arah mana. Tiket M series di depan mata buat kedua belah tim ini masalahnya. Pokoknya di minimal 10.000 Oke. pokoknya. Dan Jangan di bandnya bawah adalah 10.000. Faramis. Mid lane dulu ya. Kalau dieliminasi. Dan surprise kah? Kalau Supres kayaknya emang tujuannya itu sih. Kaja mungkin. Kaja, Franco Oke. ya. Ya. Kaja Franco yang di ban. Gak ada Itu surprise dia. juga. Ini bisa ambil Beatrix sih sekarang ya. Kalau aku Tigreal. Tigreal dulu. Tapi ya nggak tahu sih. Ya Apa optional lah. golden apa dibuat Skylar? Aku Buat ngerasa Skylar ya. Antara Matrix Bruno masih oke. ya kayaknya last pick aja sih untuk Skylar. Oke. Masih ada Beatrix juga. Tentunya bisa jadi opsi yang manis. Tigreal Tapi menurutku atau untuk Ruby? sekarang Ruby kayaknya. Ruby ya? Ruby kayaknya lebih oke sih. Aku juga ngeliat Ruby sih kayaknya nih yang bisa dimanfaatkan oleh Idok. Masih belum terlihat hero keempatnya akan mengarah kemana karena kebetulan ada tim Liquid ID juga mid dan juga EXP-nya harusnya masih belum kelihatan ya. Atau ambil Angelanya. Dan Khalid. bisa combo sama Povius. Tapi Khalid, Roamer untuk teamfight terus-terusan. Oh Muawa, Wow men. Khalid Romer oh. Kali trauma. Tapi bedanya sekarang nggak ada cowok. Jadi nggak bakal ada dupok damage yang sedikit Tapi mengganggu. tetap sih. Matilda? Menurutku kali trauma ini lumayan susah buat bisa catch up dengan Matilda. Ini kalau Gatot Kaca gimana buat EXP?
Aran. Gatot Kaca plus Aku Valen. ada ya. Ah. Itu kayaknya bakal jadi perfect Duh, kalau ada combination. dua hero tebal lagi, dia tim Liquid. Mereka jauh lebih diunggulkan. Iya. Bukan aja santai. Gatot Kaca contohnya yang Yap. mungkin bisa jump ke backline-nya juga untuk Oke. mengincar ke arah Yip, walaupun memang nggak cancel kalau dia lagi real manipulation, tapi at least ada Galactic Power Lock. Di lock ya dia Di ya. lock. Oke, Semuanya. final toss nih ya. Iya, dari tim Liquid ID. Penentuan match point mereka. High loss. Hylos, back to basic. Hero kuda dan Aurora. Ini adalah hero yang tentu bisa meng-cancel gerakan dari Khalid ketika dia sedang hormat dengan Quicksand Guard. Oh, Oke, tapi kayak minim ya Kurang CC-nya ya. nggak terlalu banyak ya dari tim Liquid ID ya. Cloud kah? Aku melihat Cloud di sini. Jadi tahu. Hero dengan Dimension Sword, Golden Siap. Staff, hero attack speed, tapi Wow. Lunox akan bergantung kepada Hayabusa. Tim fight 5 harus dijalankan oleh RRQ. Oke, so ini dia. Game terakhir kali ini penentuan siapa yang akan langsung melaju ke M Series di Malaysia M6. So, final prediction dari para panelis, Profesor KB, Tim Liquid. Aul, tim Liquid, dan juga Om Wawa. Saya benci Khalid Romer, So, RRQ. tapi itu dia dua untuk tim Liquid dan satu untuk RRQ Hoshi, dan sekarang mereka yang akan membuktikan semuanya bersama Lim Gojol dan juga Papulung. Yup, game yang kelima. Pembuktian untuk bisa mendapatkan tiket pertama menuju ke M6 World Championship. Siapakah yang akan dapetin tiket terlebih dulu dan siapakah yang akan turun? Oke, kalau begitu Eldorado, kira-kira yang akan menang tim Liquid atau RRQ? RRQ atau tim Liquid? Ya wes, kalau begitu terakhir di malam hari ini, Eldorado, mana suaranya? Let's go. Land of Down. Subsujian versus Fabian. Bane dan Hayabusa yang akhirnya keluar. Namun Skylar Lunox. Ini membuka lagi full hero dari Skylar ya. Bukan hanya bisa marksman, namun kayak magical damage pun siap. Yep. Dan dengan Hayabusa, mungkin pick off-nya akan berjalan lebih manis untuk RRQ. Walaupun jarang-jarang ya, Lim ya. Jarang-jarang banget kita lihat Skylar. Tapi What? Hey, Sujin berarti mendapatkan karena Matilda, dan coba lihat mereka masih ingin lebih. Kemana mau pergi dan Fabian? Awal yang baik untuk RRQ. dan 2 poin kill plus jungle terus yang boleh. sekarang diinvasi membuat Gila. Hayabusa dari Sutsujin ada di level 4. Wah, sekali. Oh, Iron. Oke, Iron akan ada shadow kill di mana sekarang 3 poin kill di awal. Dihancurkan early game yang begitu agresif. 1400 gold masuk langsung ke kantong RRQ. Wah, kenyang banget sih Sujin. Nikmat Iya, banget. Kak. Yang Hanya pernah tinggal brand. melanjutkan Aneh. saja. Red Turtle mungkin masih akan menjadi milik mereka. Ya setupnya. Mungkin kita tahu Fighter akan selalu lebih enak. Assassin akan lumayan under, namun kali ini berbeda. Assassin yang dapetin 3 poin kill di awal, gue rasa bakal berani kontes. Ya, bahkan sekarang wow, Sujin. Woi. Tapi Idok kembali jadi korban. Kita pada beberapa Fabian untuk kedua kalinya. Lejap seketika Sujin masih berhasil menggocek YSKL. Mundur ke tempat yang lain. Aran sudah mulai join dan Widi di area tengah siap untuk bisa memberikan bantuannya. 4 poin kill, oh my god, di menit yang kedua. Ini dahsyat banget pastinya snowball powernya nanti. Ya sekarang udah ada level 4 juga untuk Dairon dan juga Rins. Harusnya Turtle gak akan dibiarkan secara free. Yap, tapi Fabian sepertinya sudah akan kembali menuju ke dalam pertempuran. Tapi Idok kali ini menjadi pagar yang begitu sulit untuk dilewati, dan Dairannya menjadi pagar kedua di mana Tyria pun langsung siap untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekan-rekannya, di mana Aran sekarang Pencil udah diaktifkan. Bahkan sekarang Daira pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Sujin kembali hadir siap untuk bisa mengatakan damage-nya. Akankah ada keluar shadow kill? Tidak ternyata. Harus berpuas dengan Turtle pertama yang disecure sebagai assassin versus fighter. Sudah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terlihat juga untuk RRQ. Hampir 2000 gold. Beda satu level sekarang. Skylar level 5, Iron Shiki 4. Nikmat untuk keseluruhan pemain RRQ. Ini dia perbedaan dari Turtle yang didapatkan. Sharing dari experience yang terlihat mutlak dan sekarang maju Wah, lagi. Sujinnya siap maju lagi. Ada pergerakan, kuat Shadow. Shadow kill belum terlihat, namun Idok itu para berbeda. Ditabrak oleh Deadly Catch. Tidak semudah itu. Masih bisa lepas tadi dari Shadow Kill dan Fabian. Ini masih bisa farming lagi karena dia dapetin 2 poin kill juga. Dan melakukan keuntungan juga, di mana Arannya dihajar oleh Dairan. Diusir sekarang. Creepy Kasih apple. ya, dengan free untuk farming juga. Kita support gameplay dari Widi.
Gak bisa terlalu agresif, gak bisa nge-screen kita Wait, reward. ada satu reward manipulation dikeluarkan. Zaman Force terlihat Idok mulai mendekat ke area mid. Cukup cepat pakai ini. Lihat nih ya, single itu. Oke, Circling Eagle dikeluarkan pula. Sementara sekarang Lunok di bagian bawah. Siap untuk bisa melawan platingan. Di tempat yang lain, Jairannya diajar oleh dua orang sekaligus. Bisa nggak dia bertahan Jairan? Ada dua player di belakangnya. Siap untuk bisa menghancurkan pergerakan, tapi butuh waktu yang cukup banyak. Satu terakhirnya Jairan. Gagal. Namun di bagian bawah, RRQ berhasil menumbangkan Garau tertaratnya. Wah, pertukaran ke arah Tarat ini gak bagus harusnya. Karena di bawah menit 5 juga agresivitas dari RRQ bisa jadi tak terhenti. Tapi Liquid, mereka selalu bisa mencari celah. Poin killnya sekarang sama. Oke. Fabian di atas berusaha untuk bisa melawan platingan. Hanya saja rotasi cepat dilakukan oleh RRQ. Ya, harusnya masih bisa aman lagi. Tidak ada pertukaran Tarat. Hunter Strike di item pertama dari Sutsujin. Wait, terkena. Ada satu Frost Breeze, Glacier tadi dikeluarkan pula, tapi Idok dengan satu Raging Sandstorm dia pun harus pergi untuk menyelamatkan diri. Next item, Piercer sepertinya Sutsujin cukup pede dengan 4 poin kill di awal. Wall power yang mungkin terjadi juga menang level. Assassin cukup jangan terlihat nih. Walaupun memang Brain tipikal dari farmer nih. Tipikal yang akan farming dulu. Namun tetap di setup. Wait, ada Circling Eagle mendekat. Deadly dikeluarkan Rizya menjadi korban walaupun Widi kali ini menjadi korban pula. Namun sekarang dengan zaman Force langsung dikeluarkan pula Iron Shiki. Flicker ke tempatnya berbeda. Balik lagi. Dikejar oleh Sutsujin. Berhasil langsung dihilangkan. Yeskel dan juga Aran masih berhasil untuk kabur. 3 player tersisa. 2 poin kill plus turtle. Keuntungan yang sangat-sangat banyak berhasil didapatkan oleh RRQ. Lihat goldnya selalu ada di RRQ 2.500. Angka yang sangat berbahaya di menit kelima. Sky Piercer dari Sutsujin sudah ada isi 1. Sudah diisi 1 nih ya. 10 stack sekarang ada di dalam tubuh dari Sutsujin. Aran mulai mendekat. Mereka memanggil tadi beberapa rekannya. Oh, tapi sampai dognya pun pakai Thunderbolt. Item scaling di roamer. Yang artinya RRQ cukup pede nih nanti dari late game. Mungkin Khalidnya ini bakal jadi masalah di bagian depan. Ini Lunoknya enak banget loh, unggul seada-adanya. Sementara dari Iron Shiki sendiri belum ada part yang emang benar-benar bisa di-convert menjadi satu item jadi. Ya harus bawa farming dulu Liquid. Mereka nggak boleh bermain di bawah tempo RRQ. Nggak bisa selalu team fight dan team fight karena dari area RRQ nggak main-main. Mereka punya Gift, mereka punya Khalid. Area of effect yang begitu luas dan begitu sakit. Harusnya belum bisa ditahan di awal. Yep. Jadi Rins terus memberikan tekanan kepada pemain dari tim Liquid. SPL siap untuk memberikan bantuan. Dairan melihat dari kejauhan bersama dengan Idok. Purple masih aman, masih bisa disecure juga. 1 level saja perbedaan. Tapi karena Assassin damage-nya banget. Waduh. Langsung hilang 1, 2, hampir 3. Hampir 3 bar HP. Itu nggak pakai Quad Shadow loh. Bayangkan dengan Quad Shadow dan Flame Retribution juga nih. Jangan dilupakan kill damage yang dimana make sure damage akan cukup. Belum lagi dengan Warcry. Turtle ketiga akan menjadi perfect objektif untuk RRQ. Akhirnya ada satu part yang jadi, yang bisa di-convert. Starlion sekarang dimiliki oleh Harit ataupun oleh Shiki. Tapi leveling yang diberikan oleh Sutsujin di boost terus-terusan. Wehey, ada Circle Eagle udah dikeluarkan namun sekarang ditabrak oleh Jairan. Coba untuk ngebuka vision aja dan Aran udah setengah HP. Ya, guys. Tapi Aaron Shiki pun siap untuk bisa memberikan bantuannya. Paksa. Terlihat, Skylar hampir saja bisa mendapatkan ke arah dari Aaron Shiki. Tapi sekarang pertempuran kembali di 2 titik. Dengan zaman Force udah langsung dikeluarkan. Pertempurannya kembali tidak adil karena pemain dari tim Liquid sudah berhasil dihancurkan satu persatu dan RRQ badan-badan mendominasi. Menyisakan 2 player saja. Perfect Turtle didapatkan. RRQ kali ini memantapkan keunggulan 5.000 gold, bahkan membongkar Outer Talent di bagian mid lane. Wow, RRQ telah bangkit. Mereka siap untuk menghancurkan pasukan berkuda. Wow, ini Tarat hilang. Bakal jadi game cepat kah? RRQ mereka mendominasi sejak early game, bahkan dari menit pertama mereka sudah unggul dan Skylar ini senjata yang paling mematikan sudah mulai terlihat. Kalau begitu, mereka masih tertinggal Liquid. Mereka belum bisa melakukan banyak hal. Sementara perbedaan gol yang sudah makin jauh menguntungkan RRQ banget. 6.000 gold ini angka yang gede banget. Ini baru menit ke-8 loh. Inner Tarat di bawah udah hilang. Mungkin sisi positifnya ada Magic Sentry nanti dari tim Liquid untuk membuka visionnya. Namun sekarang mereka sudah harus berkumpul, tidak boleh berpisah. Yep. Sekarang coba lihat dari Widi. Gak bisa maju. Idok bener-bener
gokil loh. Ini bakal di mata sekarang untuk Ararki. Dia kan ada di depan, quick guard bisa nge-cover lagi darahnya. Dan lihat pukulan level dari Ararki ini membuat Liquid akan berbagi parmu. Hei, ada pergerakan dari Papian yang masih berusaha untuk bisa melawan Farminga, tapi dirinya sekarang tinggal 3 level. 3 level. Jauh banget sih. Mungkin kita bisa bahas untuk defensifnya sekarang. Karena kalau offense gue rasa bakal berat banget. Background defender dari tim Liquid, mereka bisa mengandalkan dia tiket sebetulnya. Pump kill dari Yehas, not bad. Tapi masalahnya Sun Sujin gak akan tinggal diam. What Shadow-nya ini akan menjadi masalah. Karena Yehas mungkin nanti atau Ini di bagian tengah lagi. Cukup merendah, mereka menunggu kehadiran dari Lord karena Lord inilah yang akan membantu mendobrak lagi pertahanan. Mungkin Bestara bisa mereka dapatkan kalau emang bagaimana setup mereka sangat baik. Kalau semuanya lancar, udah start ya. Ini bukan hanya sekedar mimpi. Dengan Lord yang pertama, dan ini bahkan jadi Lord yang cepat. Kelar dengan Darkening-nya, dan yes, Lord pertama untuk RRQ. Cepat banget. Tapi Riro tabrak ini, Riro tabrak dari RRQ ini bagus banget. Benar-benar menjalankan perannya. Sementara di bagian belakang, antara Rins dan juga Hayabusa ini udah enak banget. Untuk bisa menjadi eksekutor. Of Despair lu, Sun Sujin udah jadi. Udah jadi Hunter, Eye Piercer, Malefic, dan Blade of Despair. Ini damage-nya pasti cukup. 9.000 sendiri, coba gimana itu caranya? Bahkan ke arah siapapun gue rasa cukup sekarang. Namun, Harit dari Iron Siki juga udah bisa berdansa. Jangan lupakan itu. Wah, Skylar. Dia siap mode 2 ultimate. Dan gue rasa 2 ultimate ini bisa langsung membakar loh. Ya. Entah Iron Siki atau Yehas. Siap untuk bisa menghancurkan dan juga menabrak lagi. Di bawah, Pasif telah hilang. Di atas, Lord akan bergerak masuk. Sun Sujin, Quad Shadow mundur lagi. Masih dari Bastaros mungkin masih bisa membeli waktu juga. Winter di item ketiga mau tidak mau Fabian. Dia butuh defensive item. Spot kill dari Rins. Ini udah sakit banget. Lihat bar HP dari Aran yang bocor terus menerus. Untungnya telah ada, tapi sekarang konsil pun udah terlihat. Coba lihat akan seperti apa lagi Aran. Kehilangan begitu banyak HP-nya. Ada satu Frost Priest tadi dikeluarkan di area atas. Mereka berhasil kan, tapi sekarang Ludok yang mulai maju ke bagian depan. Widinya kehilangan banyak HP. Tapi Idoknya mulai bekerja lagi. Aran ke depan yang dimiliki oleh pemain dari tim Liquid. Di bakal itu sekarang ada 2 player berhasil dihancurkan. Tapi Idoknya berhasil dihancurkan pula. Godlike dimiliki oleh Sun Sujin. Mereka siap untuk menghantam balik dan mendapatkan satu tiket pertama. Oh my God. Daerah janji hilangkan tidak sempat, tapi masih ada YSK yang sendirian. Weapon akan masuk dan harusnya sesaat lagi. my God. Tiket pertama akan bisa diserahkan untuk raja dari segala raja, RRQ Hoshi. RRQ goes to M6. Sempat absen di M-Series kemarin. Namun mereka membuktikan dengan pilar baru mereka, dengan darah baru mereka, dan harapan baru yang muncul. The King goes to M6. Wow, perjalanan yang luar biasa. RRQ Hoshi, mereka mendatangkan banyak rookie. Dan pada hari ini, Bandung menjadi saksi kalau mereka siap untuk menjadi satu juara yang mewakili Indonesia di M6 nanti. Wow, river sweep terjadi. 2 poin di awal bukanlah akhir. RRQ membuktikan bahwa mental mereka memanglah mental raja. Raja yang lewat jalur atas masuk ke Grand Final dan M-Series. Dengan pertandingan ini, gue banyak berharap untuk Indonesia. Sekali lagi, gue pernah berkata, di regular season, apabila memang permainan dari RRQ bisa ditingkatkan, konsistensi bisa mereka dapatkan, tidak akan ada yang mustahil. Makanya pada saat itu gue berkata, RRQ Hoshi, gue titip M6. Dan pada hari ini, begitu luar biasa aja mereka tertinggal. Lalu mereka balikan, mereka buktikan kalau RRQ Hoshi ada di jalur kemenangan. Yes, satu Grand Finalist yang terlihat sekarang